Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Allah hari ini kita dapat bangun dari tempat tidur dengan kekuatan dan kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dan untuk melakukan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi semangat, sukacita, dan kekuatan di dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita sesungguhnya Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Namun saya fokuskan di ayat 5. Dan melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema kecil, yaitu Allahku luar biasa. Boleh kita sama-sama katakan, Allahku luar biasa? Dari abad ke abad, Mazmur 46 telah menjadi sumber kepercayaan kepada Allah. Mazmur ini tidak hanya pernyataan kepercayaan yang umum, tetapi ia telah lahir dari suatu tindakan kelepasan ilahi yang khusus, sebagaimana yang dialami oleh umat Allah pada zaman dahulu, kini, bahkan pada masa yang akan datang. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Itu ada di ayat 2 sampai dengan ayat 4. Sebelum Sanherib menjadi Raja Asyur pada tahun 705 sampai dengan 681, Sargon adalah Raja Asyur. Samaria ditaklukkan pada tahun 722 sebelum Masehi, dan Hizkia menjadi pengikut Asyur hingga 705 sebelum Masehi. Ketika kematian Raja Asyur yaitu Sargon, Hizkia mendorong koalisi negara-negara kecil dan pantai untuk memberontak kepada Asyur dengan dukungan Mesir. Jawaban Asyur cepat dan menentukan di bawah Sanherib, Raja Asyur yang baru. Ia memimpin sejumlah operasi militer melawan Babel di sebelah selatan. Namun operasi militernya yang utama di barat terjadi pada tahun 701 sebelum Masehi. Sanherib merebut sekitar 46 kota terpencil Yehuda dan hanya tinggal Yerusalem. Ternyata Hizkia tidak berani melawan Asyur karena merasa telah berdosa di hadapan Allah pada masa selanjutnya. Pada saat Sanherib Raja Asyur sedang mengepung Lachis dekat Hebron, ia mengirim utusan kepada Hizkia dan meminta agar ia menyerah, karena semua kota lain di Yehuda sudah dikalahkan dan dewa-dewa mereka tidak berdaya melawan dewanya Sanherib. Setelah mendengar ancaman dan pelecehan oleh juru minuman agung utusan Sanherib, Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur untuk menyatakan menyerah karena tidak berani melawan Asyur, bersedia membayar apapun yang diminta atau dikehendaki oleh Sanherib sebagai Raja Asyur, menyogok Asyur dengan 300 talenta perak, 30 talenta emas yang dikerat dari pintu-pintu dan jenang-jenang pintu bait Allah, dan membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemudian kalau kita melihat selanjutnya, hanya pada saat Hizkia meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhanlah, barulah mereka memperoleh kekuatan dan kemenangan. Sekali lagi, hanya pada saat Hizkia meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, barulah mereka memperoleh kekuatan dan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman ini mungkin kita tidak menghadapi perang, tetapi perang yang kita hadapi adalah perang secara ekonomi, perang konvensional, perang angkat senjata, ya,
Melempar bom mungkin kita tidak hadapi, tetapi perang secara ekonomi sedang kita hadapi saat ini. Terlebih di tengah COVID-19 yang ada banyak orang yang jatuh ekonominya. Ada banyak perusahaan usaha yang bangkrut. Saudara, di tengah situasi yang demikian, marilah kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti Hizkia, pada saat dia meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhanlah, kemudian mereka dipulihkan. Saya yakin tatkala kita demikian, Tuhan akan menyatakan pertolongan dan perlindungannya bagi kita, sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan melalui kehidupan iman kita. Roh Kudus menolong dan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, dapat mengingatkan dan meneguhkan iman kami, meneladani hamba-Mu Hizkia untuk datang meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, dan dengan demikian Engkau berkenan dan menyatakan perlindungan pertolongan-Mu bagi mereka. Demikian juga kami umat-Mu saat ini. Kami hanya datang meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyatakannya bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Amin.